Shalom, selamat pagi saudaraku. Pribadi yang dewasa secara spiritual, yang setiap saat berjalan bersama dengan Tuhan, yang imannya terus bertumbuh untuk mengenal apa yang menjadi isi hati, pikiran, perasaan Tuhan, pasti orang itu akan memikirkan proyek-proyek Tuhan dalam hidupnya. Karena memang hidup kita hanya untuk mengurusi proyek Tuhan sebetulnya. Maka saudaraku, prinsip kekristenan itu digambarkan oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Dia berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itu gambaran Paulus menggambarkan bahwa sepenuh hidupnya adalah tentang Kristus. Dan tidak ada lagi yang diharapkan di dunia ini. Tidak ada lagi kebahagiaan yang diharapkan dari dunia ini. Maka dia berkata, dan mati adalah keuntungan. Itu Paulus yang menggambarkan dia fokus kepada proyek Tuhan dalam hidupnya. Jadi boleh saya katakan pagi hari ini saudaraku, pribadi yang belum mempersembahkan hidupnya utuh sepenuhnya bagi Tuhan, tidak akan pernah bisa berkata mati adalah keuntungan. Hanya orang yang hidup utuh sepenuhnya bagi Tuhan, yang hidupnya hanya untuk mengurusi pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan, yang baru bisa berkata mati adalah keuntungan. Ini sungguh saudaraku, kalau orang belum jalan sama Tuhan, orang belum intim dan mengerti hati Tuhan, belum bisa memandang proyek Tuhan itu hal penting dalam hidupnya. Orang yang belum dewasa secara spiritual, belum kenal hati, isi, pikiran, perasaan Tuhan, proyek Tuhan itu jadi benalu buat dia. Proyek Tuhan itu bisa dikatakan sebagai pengganggu dalam hidupnya. Atau proyek Tuhan itu duri dalam daging untuk dia. Loh pastor kok bisa ngomong begitu? Banyak yang begitu. Saya dulu juga berpikir begitu saudaraku. Maka saya mau katakan, manusia yang sudah berani berkata mati adalah keuntungan, itu luar biasa. Dia sudah mulai masuk di dalam ranah dia mencari pikiran perasaan Tuhannya. Dan itu tidak berlebihan. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10:31, firman Tuhan berkata begini, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 14-15 dikatakan, kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, kita semua sudah mati. Artinya begini saudaraku, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Maka jangan sisakan hidup kita untuk diri kita sendiri. Artinya semua yang kita miliki, kita klaim bahwa itu semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita pribadi. Amin saudaraku. Kita harus punya kepekaan bagaimana kita mengelola hidup kita untuk proyek Tuhan. Seluruhnya untuk proyek Tuhan. Itu bukan berarti harus semua diberikan ke gereja, bukan saudaraku. Tapi bagaimana Roh Kudus memimpin Anda mengelola hidup Anda. Talentamu, waktumu, tenagamu, uangmu, semuanya saudaraku. Amin. Tentu mendukung pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan di gereja itu sesuatu yang betul. Dan itu sebuah tanggung jawab orang percaya. Tapi jangan lupa saudaraku, yang pertama yang harus kita handle dalam hidup kita adalah orang tua kita. Mereka harus diperhatikan.
Kita kalau bisa hidup nyaman, orang tua harus dibuat lebih nyaman dari hidup kita. Kita muliakan orang tua kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa mandiri dan tidak jadi beban bagi orang lain? Kita garap hidup kita dulu untuk tidak jadi beban, jadi benalu. Dan yang ketiga, bagaimana kita memperhatikan keluarga besar di mana kita diletakkan di keluarga itu. Kita sekolahkan keponakan kita biayai mereka untuk hidup dan sebagainya. Lalu yang keempat, baru kita fokus kepada masyarakat sekitar kita. Pembantu kita, sopir kita, karyawan kita. Disitulah pelayanan yang sesungguhnya. Kita memperhatikan sesama menjadi kesaksian hidup. Selanjutnya yang kelima, tentu tidak boleh lupa kita harus mendukung proyek Tuhan di gereja lokal kita. Itu tanggung jawab kita juga, saudaraku. Maka pada pagi hari ini, saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar, semuanya harus terarah kepada Tuhan dan proyek Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa memelihara hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan juga luar biasa memelihara proyek Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka kalau kita sampai di titik all belongs to God, kita tidak akan jadi manusia yang pelit, saudaraku. Kita tidak akan menjadi manusia yang hitung-hitungan sama Tuhan, sama sesama kita, sama proyek-proyek Tuhan. Tidak akan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa aku harus jadi berkat. Apalagi untuk orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan kita. Jahat loh kalau sampai ada orang aktif pelayanan, hidup luar biasa, diberkati Tuhan, tapi sama orang tuanya hitung-hitungan, pelit lagi. Jahat, saudaraku. Orang model begitu tidak akan pernah menyentuh langit baru, bumi baru. Amin, saudaraku. Kalau kau bisa memberi orang lain lebih, kenapa tidak, saudaraku? Karyawanmu, orang-orang dekatmu, kenapa tidak? Maka jangan tahan berkat yang bisa kau berikan untuk orang-orang di sekitarmu. Itu proyek Tuhan juga, saudaraku. Ya, kita berjuang ya, melihat hidup kita setiap saat. Kita periksa diri kita setiap waktu. Jangan berbuat dosa sekecil apapun, sehalus apapun dosa itu. Dan jangan hidup untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini mari kita mulai hidup untuk mengurusi proyek Tuhan. Amin, saudaraku. Dari perkara-perkara kecil yang kelihatannya remeh-temeh, kita mulai care sejak muda. Kita bertekad untuk memilih jalan ini. Aku mau jadi roti terpecah, anggur tercurah. Walaupun dunia mengarahkan kita untuk kita ego, hidup nyaman kita sendiri, tapi kita mau berkata, aku mau jadi roti terpecah, anggur tercurah. Saya ngomong begini tidak minta apa dari kalian, tidak, saudaraku. Uang dari kalian apapun, tidak. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, proyek Tuhan itu tanggung jawab kita bersama. Proyek Tuhan itu tidak hanya gereja lokalmu, tapi keluarga besarmu, orang tuamu, masyarakat di sekitarmu. Itu proyek Tuhan. Kita mencakup semua lini, dan di semua lini kita harus menyelesaikan proyek Tuhan di setiap lininya itu. Maka bertobat kalau hari-hari ini kita tidak pernah memikirkan hal itu. Kita memikirkan diri kita sendiri, kita egois, kita rakus, kita rusak di situ. Amin, saudaraku. Ya, kita mau bertobat, kita mau jadi manusia yang lebih baik dari hari ini. Ya, berjuang ya, saudaraku.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Temukan proyek Tuhan di setiap lini hidupmu mulai hari ini. God bless you.